Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi anak-anak ya. Kita bertemu lagi di materi bahasa Arab ya. Jadi ini materi yang kedua. Ibu akan menjelaskan tentang dhamir munfasil atau kata ganti terpisah. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, semoga dengan doa tadi keberkahan ilmu kita dapatkan ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan satu persatu apa yang disebut dengan dhamir munfasil atau kata ganti terpisah. Jadi kalau kita belajar bahasa itu ada kata ganti ya, dia, kamu, gitu ya. Jadi nanti kita belajar kata ganti dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, dhamir munfasil. Apa itu dhamir munfasil? Dhamir munfasil itu kata ganti terpisah. Sama seperti bahasa-bahasa yang lain. Dhamir munfasil dibagi menjadi 3. Yang pertama mutakalim, orang pertama. Yang kedua mukhatab atau orang kedua. Dan yang ketiga adalah ghaib atau orang ketiga. Jadi sama ya. Mutakalim orang pertama, mukhatab orang kedua, ghaib orang ketiga. Jadi dhamir apa sajakah nanti yang dipakai dari yang dipakai masing-masing kata ganti ini, kan gitu ya. Jadi dhamir apa? Dhamir kata ganti apa sajakah? Oke. Yang pertama mari kita bahas tentang orang pertama. Penggunaan orang pertama. Kata ganti sebagai orang pertama. Kata ganti sebagai orang pertama. Yang pertama adalah bentuk tunggal. Jadi kata ganti orang pertama dalam bentuk tunggal. Yang kedua, kata ganti orang pertama dalam bentuk musanna atau ganda. Yang ketiga, kata ganti orang pertama dalam bentuk jamak. Jadi kata ganti orang pertama itu punya tiga bentuk. Bentuk tunggal, bentuk ganda, dan bentuk jamak. Jadi yang pertama, kata ganti orang pertama tunggal. Jadi kata gantinya apa? Dhamir apa dalam bahasa Arab itu? Yaitu ana, saya. Saya adalah orang pertama tunggal. Jadi saya. Contohnya saya, ana muslimun, saya muslim. Ana muslimun, saya muslim. Ya. Yang kedua, yang ganda untuk dua orang. Kata ganti orang pertama untuk 2 orang. Kita pakai nahnu, kami atau nahnu. Contohnya nahnu muslimuna, kami muslim 2 orang, kami orang 2 orang, kami muslim ya. Yang ketiga jamak. Jamak itu jumlahnya lebih dari 2. Kalau mufrad jumlahnya 1 tadi ya. Kalau musanna jumlahnya 2. Kalau jamak berarti jumlahnya lebih dari 2. Dhamir atau kata ganti apa yang digunakan? Nahnu. Ternyata sama ya. Ternyata sama seperti musanna. Karena apa? Karena untuk orang pertama atau kata ganti yang posisinya sebagai orang pertama, bentuk ganda atau bentuk jamak, kita pakai nahnu karena hanya ada 2. Jadi untuk mutakalim atau orang pertama itu hanya punya 2 bentuk kata ganti, yaitu ana dan nahnu. Contohnya pun sama, penggunaan dalam kalimat nahnu muslimuna. Jadi nanti kalau kalian disuruh mengubah kata misalnya dari kata-kata muslim, coba ubah muslim menggunakan dhamir jamak, berarti nahnu. Contohnya nahnu muslimuna ya. Kita masuk selanjutnya yaitu mukhatab.
orang kedua. Orang kedua itu sama, punya bentuk tunggal, punya bentuk ganda, dan juga punya bentuk jamak. Yang membedakan nanti adalah domirnya. Ini orang kedua. Kalau dalam bahasa dalam bahasa Inggris itu you gitu ya, orang kedua. Ya, kalau dalam bahasa sama, kata gantinya kamu. Nah, kamu. Kamu laki-laki, anta. Kamu laki-laki atau anta. Kamu laki-laki. Jadi kata ganti orang kedua, bentuk tunggal itu yang pertama ada anta. Untuk laki-laki atau mudzakkar. Contohnya, anta muslimun. Kamu muslim. Nah, itu ya. Nah, kalau untuk orang perempuan apa pakainya? Anti, kamu perempuan. Contohnya, anti muslimatun, kamu perempuan muslim. Tuh ya, bedakan ya, anta muslimun, anti muslimatun. Beda penggunaannya, kalau perempuan itu atau mu'anas itu biasanya pakai ta. Dulu waktu kita sudah belajar isim isyarah ya, kata tunjuk itu ada hada, hadihi, sudah akan paham itu ya. Kalau hada kitabun, hadihi zahrotun, sama penggunaannya mudzakkar dan mu'anas, laki-laki perempuan. Kalau perempuan itu biasanya ditandai dengan tak di belakang, anti muslimatun. Kita masuk ke yang ganda. Antuma muslimani. Contohnya kalian berdua. Antuma muslimani, kalian berdua laki-laki, muslimani. Antuma muslimatani, kalian berdua perempuan muslimatani. Beda atau sudah itu ya? Beda, bentuknya beda. Tapi penggunaannya sama, antara laki-laki perempuan penggunaannya sama pakai antuma. Tinggal nanti kita konteksnya. Jadi nanti konteksnya kalau misalnya Ridwan dan Luki berarti antuma, gitu kan? Kalau Riri dan Rara berarti antuma muslimatani. Jadi perempuan nanti tinggal lihat konteksnya saja untuk membedakannya ya. Untuk kata gantinya sama menggunakan antuma. Untuk yang jamak kita lihat dulu, antum, kalian orang kedua berarti kalian laki-laki. Antum ini untuk laki-laki. Contohnya, antum muslimuna, kalian semua laki-laki muslim. Kalau untuk perempuan kita pakai antunna, kalian perempuan semua muslim. Antuna muslimatun, coba dilihat bentuknya sudah. Ini dari kata-kata muslim, muslimatun, muslimani, muslimatani, muslimuna, muslimatun. Nah, bedakan ya. Antuna kalian muslimah, kalian perempuan muslimatun. Dari kata muslim, kalau diubah sudah seperti itu. Jadi kita lihat prosesnya pengubahannya nanti ya. Tinggal kita kata gantinya apa, domirnya apa yang digunakan. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga, goib atau orang ketiga. Goib atau orang ketiga. Sama, dia juga punya 3 bentuk. Mufrad, musanna, dan jamak. Tunggal, ganda, dan lebih dari 2. Kita lihat aja kata-katanya. Untuk kata ganti orang ketiga tunggal, huwa, dia laki-laki. Contohnya huwa muslimun. Ya. Hiya dia perempuan. Contohnya hiya jamilatun atau hiya muslimatun, ya. Hiya jamilatun atau hiya muslimatun. Jadi beda ya, huwa laki-laki dia, hiya perempuan dia. Dia laki-laki huwa, dia perempuan hiya. Untuk orang ketiga yang bentuk tunggal. Sekarang orang ketiga yang dalam bentuk ganda atau musanna huma.
Jadi hanya ada huma, seperti di antuma, kalian tinggal membedakan konteksnya aja nanti ya, sama untuk laki-laki dan perempuan sama-sama menggunakan huma. Sisa nanti dalam kalimatnya, kalau laki-laki huma muslimani, mohon maaf, ini nih ya, pakai nih, nanya dihapus ganti nih, huma muslimani. Kemudian yang kedua huma, juga mohon maaf, di huma bukan hama ya, huma muslimatani. Sama penggunaan seperti tadi antuma ya, cuma dibedakan aja konteksnya. Kalau huma berarti mereka berdua untuk orang ketiga, tadi kan orang kedua pakai antuma, tapi kalimatnya untuk penjabarnya sama ya, jadi tinggal kita lihat konteksnya nanti. Sekarang bentuk jamak. Oke, jamak hum, mereka, kata gantinya domir atau kata ganti hum, mereka banyak, contohnya mereka muslimuna, mereka laki-laki muslim, hum itu untuk laki-laki, mereka laki-laki muslim. Nah, bagaimana kalau perempuan? Kita pakai hunna, mereka perempuan muslimatun, mereka perempuan muslimah ya. Jadi itu mungkin penjelasan dari Ibu, silakan dipahami ya. Oke, semoga keberkahan selalu melimpah kepada kita semua. Oke, syukran kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.